Selamat pagi Pak Kusno. Salam Selamat pagi. sehat, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran. Ya, selamat Mohon pagi. maaf lahir Selamat Hari Raya. batin. Ya, sama-sama. Kami juga mengucapkan dari Jogja selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ya, Mohon maaf dan lahir batin. baik, mohon maaf lahir batin. Pak Kusno, kita bicara soal mobilitas masyarakat kan meningkat ya di musim mudik dan juga di Lebaran dan juga beberapa hari ke depan. Tentu ini juga akan berdampak pada peningkatan sampah yang dihasilkan. Nah, bagaimana antisipasi dari DLHK Yogyakarta untuk mengantisipasi hal ini? Iya, memang betul Mbak. Untuk Jogja apalagi daerah tujuan wisata dan untuk di Lebaran 1447 Hijriah ini kan diprediksi ada kurang lebih 8 juta warga yang kemudian datang ke Jogja. Tentunya ini ada konsekuensinya terkait dengan meningkatnya jumlah sampah yang ada Ya, di Jogja. Nah, ini yang kemudian kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Jakarta tentu dari awal sudah mengantisipasi terkait dengan lonjakan sampah yang ada di Jakarta akibat dari meningkatnya jumlah kunjungan ataupun wisatawan dalam hal ini terkait dengan Lebaran ya. tahun ini, Mbak. Baik. Nah, titik-titik mana saja Pak yang menjadi perhatian khusus mungkin ya dari DLHK ini? Kalau kami memang untuk Jogja ini yang menjadi perhatian masih tetap di pusat kota, di kota Jakarta, kemudian di pusat-pusat wisata, ini kebanyakan kami di lokasi-lokasi di sepanjang pantai, dari Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, maupun juga di Kabupaten Kulon Progo. Mhm. Namun yang tidak kalah banyak ini untuk peningkatan ya di pusat kota Jogja sendiri, Ya, Malioboro, nggih, kebun binatang dan sebagainya. Ini yang menjadi concern kami di Jogja untuk menangani mengolah sampah yang ada di Jogja, begitu Mbak. baik. Perkiraannya berapa banyak Pak? Berapa ton mungkin ya yang bisa dihasilkan oleh masyarakat pada periode Lebaran kali ini? Iya, kalau kami di Jogja kemudian melihat dari data-data tahun-tahun sebelumnya, memang untuk lonjakannya ya kisaran 30-40% ya dalam waktu di range-nya 1 bulan itu Ya, peningkatan kurang lebih ya 30-40. Nah, ini kami perkirakan kurang lebih di 900 ton sampai 1.000 ton 900 peningkatannya. ton. Wow. Iya, Luar betul. biasa Ya. angkanya ya. Ini dalam dalam kurun waktu ya Mbak ya, Hmm. liburan ini ya. Ini Paling prediksi enggak dari berapa lama Pak untuk 900 ton ini perkiraannya? Per hari kah atau per ya, minggu atau gimana? peningkatan ini yang kami prediksi dari liburan ini paling enggak 2 minggu. Oke. Ya, dari Selama periode libur ini ya? iya betul, Oke. pra Lebaran dan pasca Lebaran tentunya. Hmm, Iya, oke. dan kami juga untuk mengantisipasi ini kan di pra Lebaran karena dari warga atau sedulur-sedulur Jogja yang kemudian mudik pulang kampung di Jogja ini kan sudah paling nggak 1 minggu sebelum Lebaran sudah pada pulang, Ya. sudah pada ke Jogja. Ini yang kami antisipasi perkiraan kurang lebih di 450 ton itu. Kami siap untuk mengevakuasi lonjakan ini di pra Lebaran ini di kami di TPA kami yang ada di Piungan. Oke, baik. Untuk 900 ton ini apakah sama Pak dengan tahun lalu? Tahun lalu berapa ya Pak untuk produksi sampah yang Ini kalau dihasilkan? ya kalau prediksi kami tidak akan jauh Tidak jauh berbeda nih. berbeda ya? Mhm. Iya betul. Kalau di tahun kemarin ya kita ke kisaran dari hampir sama. Kalau kami perkiraan di 800 sampai 1.000 di tahun kemarin. Oke. Iya, ini juga kita perkirakan 900 sampai 1.000. Namun nanti kita lihat ini di minggu ini pasca Lebarannya ya. Ya, Kami belum, tapi perkiraan kami juga kisaran juga tidak jauh beda dengan tahun-tahun yang lalu lah begitu. oke. Baik. Pak, ini kan ada sampai 900 ton ya, begitu banyak. Bagaimana kesiapan dari armada dan juga personel dari DLHK untuk menghadapi periode libur panjang ini? Ya, tentunya kami dari DLHK Provinsi Daerah Istimewa Jakarta bekerjasama dengan teman-teman kami di DLHK Kabupaten ya, di kota kabupaten yang sudah kami koordinasikan jauh-jauh sebelumnya. Jadi kalau untuk angkutan, ini kami bekerjasama dengan kabupaten kota, insya Allah mencukupi
Ya. Artinya kami tidak terkendala dengan angkutan armada kami, insya Allah siap dari teman-teman di kabupaten kota. Oke, baik. Nah, kalau dari sampah yang dihasilkan ini kira-kira mayoritas apa ya, Pak? Dari sampah makanan ya, atau mungkin kemasan-kemasan seperti itu? Iya, kalau Ya. kita lihat ini ada peningkatan dari kemasan ya, ada Oke. peningkatan dari kemasan ya. Kemudian yang sama-sama organik pun juga meningkat, tapi Ya. ya seiring semuanya meningkat. Ini perlu kemudian kita himbau kepada pemudik-pemudik tentunya Ya. untuk bijaklah dalam pengelolaan sampah yang kemudian ini akan tanda kutip ya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya. Jadi Eh, lebih bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan dari rumah, dipilah-pilih gitu ya, Pak. Lebih bertanggung jawab intinya ya. betul, betul. Oke, baik. Nah, nanti sampah yang dikumpulkan nanti dibawa kemana, Pak, kemudian? Jadi begini ya Mbak ya, jadi Mhm. kan kalau kita tetap masih menghimbau bagi masyarakat kami yang di Jogja yang stay, artinya yang warga di Jogja tinggal di Jogja, ini kan juga dari hulunya monggo untuk bijak mengolah sampah untuk pilah-pilih ataupun 3R dari rumah tangga ya, untuk mengurangi timbulan sampah dari rumah tangga. Oke. Nah kemudian juga dari pemudik juga hampir sama, ini juga untuk bijak mudik di Jogja artinya. Hmm. Ya juga sama, artinya kalau kita mengimbau itu pemudik juga harus menyiapkan tempat makan sendiri, tempat minum sendiri. Jadi kemudian untuk tempat tas atau kresek yang kemudian bisa dipakai berulang-ulang ya begitu Iya, ya. lebih memakai Iya, yang ramah lingkungan seperti itu ya, Pak? Bisa digunakan betul. Iya. berkali-kali. Oke, oke. Dan jangan lupa kemudian juga kalau kita untuk makan entah di manapun itu Ya. juga kalau bisa mengambil makannya juga bijak yang kira-kira bisa dihabiskan jadi tidak menyisakan begitu. Oke, baik. Baik. Nah, Ya, kemudian untuk yang silakan. sudah terkumpul nanti Mhm. sisanya kami akan evakuasi di TPA Piungan kan ada TPA Biungan. Piungan Ya. walaupun sudah kami terbatas tertutup ini untuk hal-hal tertentu seperti Lebaran ataupun akhir tahun ini kami bisa buka kembali dengan keterbatasan, tentunya dengan terbatasan dan syarat-syarat tertentu tentunya. Oke. Oke. Baik. Nah, kemudian bagaimana Pak koordinasi dengan pemerintah ataupun pemerintah kabupaten kota setempat ya untuk penanganan sampah ini selain dari DLHK sendiri? Ya, ya. Ya, tadi kan sudah menyampaikan bahwa Oke. jauh-jauh sebelum Hmm. Lebaran ini kan kami sudah koordinasi. Mhm. Kami mengundang dari teman-teman kabupaten kota minimal dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Ini yang menjadi pusat untuk wisatawan. Ini kami koordinasikan jauh-jauh sebelumnya dan untuk mengantisipasi lonjakan sampah tadi yang Ya. mungkin sampai 900 sampai 1.000 ton nanti lonjakannya. Oke. Nah, insya Allah nanti akan teratasi lah. Insya Allah nanti sampah-sampah juga akan teratasi, tidak kemudian kemana-mana, begitu. Oke. Baik. Terakhir Pak, mungkin imbauannya kembali kepada masyarakat dan juga wisatawan ya yang berkunjung ke Yogyakarta agar turut menjaga kebersihan selama libur Lebaran ini. Ya, prinsipnya marilah untuk pengelolaan sampah ini karena menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga dari kita masing-masing. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Yogyakarta bijak untuk mengolah sampah dari hulunya, dari rumah tangga kita masing-masing untuk meminimalisir sampah yang ditimbulkan dari rumah tangga. Begitu juga dari pemudik yang kebetulan tahun 1447 Hijriah ini mudik ke Jogja. Kami juga berharap untuk bijak juga untuk mengolah sampahnya dengan tadi membawa peralatan sendiri, tempat minum, tempat makan, kemudian juga jangan lupa untuk menghabiskan makanannya agar tidak tersisa menjadi sampah organik. Artinya sampah di Jogja ini menjadi tanggung jawab kita. Dan insya Allah ini kita sudah siapkan, mudah-mudahan persoalan sampah di Jogja segera terselesaikan dan di hari raya Idul Fitri ini tidak ada sampah yang kemudian berjajar di mana-mana. Marilah sekali lagi kita himbau untuk seluruh warga Jogja, seluruh pemudik untuk bijak dalam pengolahan sampah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Matur nuwun.
Baik, terima kasih banyak Pak Kusno. Semoga masyarakat juga semakin bertanggung jawab ya dengan sampahnya masing-masing Betul. dan Ya, juga akhirnya mengurangi volume sampah yang bisa dihasilkan. Baik, terima iya. kasih Pak Kusno. Selamat pagi, selamat Sama-sama. Selamat berkumpul pagi. kembali bersama keluarga di momen Lebaran ini. Siap, siap. Baik, Iya, terima matur kasih. nuwun. Ya. Iya.